Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ayasa Dara Fayola MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media berbasis IT dan rekan-rekan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dari kelompok 2 akan memandu presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rusidina Firjana, rekan saya Vita Amelia, Ima Faragil, Rara, dan Milatul Azza. Kami akan mempresentasikan mengenai materi naskah media pembelajaran. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Vita Amelia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang disebut dengan naskah program media. Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun atau pedoman dalam memproduksi media. Artinya menjadi penentu kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Karena naskah ini berisi runtutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Penulisan naskah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap, bermula dari ide, dikembangkan menjadi ringkasan cerita atau kerangka gagasan, kemudian menyusun, membuat treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan yang penting serta mendetail dari naskah yang akan dibuat. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Ima Fagil dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin untuk menyampaikan mengenai langkah-langkah dari penulisan naskah program media pembelajaran. Jadi, ada beberapa langkah dalam penulisan naskah program media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, perumusan ide ataupun gagasan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan tema, kemudian pengumpulan data dan informasi, riset atau survei. Setelah itu ada penulisan outline atau kerangka informasi, dilanjutkan penulisan sinopsis atau kerangka gagasan, mengidentifikasi garis besar program pembelajaran, penulisan treatment, penulisan skenario atau naskah, skrip, penyajian naskah atau revisi naskah, finalisasi naskah, dan yang terakhir adalah produksi naskah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rara. Kepada Rara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media untuk penulisan naskah program media pembelajaran. Yang pertama ada media audio dan auditif. Adalah media yang hanya mengendalikan suara saja atau hanya dapat didengar sehingga untuk menikmatinya dibutuhkan indera pendengaran. Contohnya radio, audio kaset, tape recorder, dan sebagainya. Yang kedua, media visual
adalah media yang mengandalkan indera penglihatan atau hanya dapat dilihat saja, yang menampilkan gambar dan teks diam ataupun simbol yang bergerak. Contohnya film bingkai atau slide, film rangkai atau strip, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, sehingga untuk menikmatinya diperlukan indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya film, FCD, DVD, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Milatul Azza dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis naskah media. Jenis-jenis naskah media ini ada 3. Yang pertama, penulisan naskah audio. Program audio ini akan lebih menarik jika menimbulkan gaya fantasi, karena dengan suara kita dapat merangsang pendengar untuk menggunakan daya imajinasinya sehingga dapat memvisualkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, yaitu penulisan naskah media visual atau film bingkai. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi narasi atau percakapan yang panjang, karena sudah dapat diberikan oleh visual atau gambar. Terdapat 2 macam naskah dalam media film bingkai, yaitu storyboard, script, dan shooting script. Yang ketiga, yaitu penulisan naskah media audiovisual atau film dan video. Penulisan naskah film maupun video dimulai dengan mengidentifikasi topik atau gagasan dan dirumuskan dalam tujuan khusus kegiatan pembelajaran. Konsep tersebut dikembangkan dan dijadikan naskah untuk diproduksi menjadi program film atau video. Secara terhadap pembuatannya dimulai dari pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, atau perangkat gambar cerita, skrip atau naskah program, dan skenario atau naskah produksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Dapat disimpulkan dari materi yang telah kelompok kami jabarkan, yaitu tentang naskah media pembelajaran. Jadi, naskah media itu adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik. Nah, untuk pembuatan naskah media pembelajaran itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu merumuskan ide atau gagasan, yang kedua menentukan tema, ketiga mengumpulkan data dan informasi, yang keempat penulisan outline, yang kelima penulisan sinopsis atau kerangka gagasan, yang keenam mengidentifikasi garis besar program pembelajaran, yang ketujuh penulisan treatment, yang kedelapan penulisan skenario atau naskah, yang kesembilan pengkajian naskah atau revisi naskah, yang ke-10 finalisasi naskah, dan yang terakhir adalah produksi naskah. Nah, untuk jenis-jenis naskah media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu penulisan naskah audio atau suara, yang kedua penulisan naskah media visual, yang terakhir penulisan naskah media audiovisual. Biasanya berbentuk film dan video. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.